Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya akan mengajak saudara-saudaraku semua untuk menyimak bagaimana sikap para pendukung Khabib-Khabib Ba'alawi setelah melihat sumpah dari Bang Haji Rhoma Irama bahwa beliau oleh seorang Khabib dinyatakan sebagai Khabib. Atas cerita dari Bang Haji Rhoma Irama tersebut yang beliau melibatkan sumpah dalam bercerita tersebut, para pendukung Ba'alawi ini pada kebakaran jenggot saya lihat. Jadi seperti apa sikap mereka? Mari kita simak bersama-sama. Jadi kamu kalau ngaku-ngaku itu tidak penting sumpah itu, tapi butuh bukti. Alal mudda'i al bayyinah, wal yaminu alal mungkiri. Justru yang berlaku sumpahnya itu adalah yang mengingkari itu. Kalau kamu tidak bisa membuktikan. Jadi bagaimana iddia seseorang, klaim seseorang itu bisa lolos diterima, satu harus punya bukti. Atau tidak ada bukti tapi ikrar. Ikrar dari yang diakui. Artinya kamu ngaku itu punya saya. Kamu tidak punya bukti. Tapi yang sedang memegang barang itu menerima ucapan itu. Iya, itu punya kamu. Nah, itu namanya bagi dia ikrar, bagi saya iddia. Secara prinsip namanya ikrar itu mesti sesuatu yang alaihi, merugikan dirinya. Kalau iddia menguntungkan dirinya. Maka kalau ikrar tidak butuh bukti. Karena ikrar itu sudah ra'sul bayyinah. Jadi kalau pengakuan, makanya kalau ikrar itu bahasanya pengakuan atau mengakui. Kalau iddia mengaku, ngaku atau mengklaim. Itu mobil saya. Terus yang megang mobil itu bilang, iya itu mobil kamu. Selesai. Saya tidak butuh membuktikan. Dia juga sudah dianggap haknya itu pindah ke saya. Itu namanya ya. Itu namanya tasdiku al-mudda alaihi atau ikrar. Dia membenarkan. Kalau misalnya tidak ada keduanya itu, ya, maka bagaimana memutuskannya? Ya dilihat yang mudda'a ini. Dia bisa menolak cukup dengan sumpah. Tidak perlu membuktikan. Jadi orang yang dituduh itu tidak perlu membuktikan. Cukup dengan bersumpah. Yang perlu membuktikan itu yang menuduh. Ini penting, Pak. Nah, kalau menuduh terus sumpah-sumpah tapi nggak mau membuktikan, itu masalah secara fikih. Saya akan sangat memahami kalau pendukung Kiai Imaduddin akan menganggap informasi dan keterangan yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama itu sebagai sebuah data yang bisa dijadikan gorengan, giringan, atau bahkan dalam tanda kutip ya serangan kepada habaib. Saya bukan ahli strategi Bang Haji. Yang jelas saya penggemar antum Bang Haji. Melihat Bang Haji menyampaikan informasi receh ini, saya sangat menyayangkan. Yang pertama Bang Haji, coba perhatikan kata Bang Haji beberapa bulan yang lalu. Berarti setelah gaduh nasab ini mulai reda. Ada orang kata Bang Haji, Habib nelpon Bang Haji. Bang Haji menyebut itu Habib. Saya menyebut orang yang ngaku Habib. Di situ berbeda Bang Haji. Terus ada seorang Habib kok mengarahkan ke Robito. Kenapa nggak datang kalau seurgen itu bahwa Bang Haji Rhoma adalah seorang Ba'alawi, seorang Habib? Atau datang? Justru setahu saya ya di Robito itu ada tim. Kalau ada orang yang bawa ini dari Al-Habsyi atau Al-apa lah, itu didatangi, ditanya. Lah pertanyaannya orang yang menelpon Bang Haji itu tahu dari mana silsilah Bang Haji? Dari Al-Habsyi kah? Dari As-Segaf kah? Dari Al-Kaf kah? Dari Al-Ambruti kah? Kan gitu. Jadi menurut hemat saya itu simpel Bang Haji. Yang nelpon Bang Haji itu orang yang ngaku Habib, dan dialah orang yang mendesain, salah seorang yang mendesain kegaduhan ini. Jadi sebelum Bang Haji datang itu, sebelum Bang Haji didatangi, itu sudah didesain dulu, ditelepon dulu, karena biar ada narasi. Saya kira entah mungkin ada apa ya Bang Haji ini. Yang jelas kita mudah membacanya begini. Dan Pak Haji jangan dulu-dulu, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Pak Haji. Pak Haji adalah termasuk orang yang ngerti agama. Harusnya tabayun. Yang ngomong ini pengurus Robito bukan. Ya, kalau yang ngomongnya pengurus Robito, silahkan coba ditindaklanjuti. Tapi kalau yang ngomong seperti itu ke Pak Haji bukan Robito, ya jangan kepedean. Ya, kalau keyakinan saya seandainya pun sekarang Pak Haji datang ke Robito, ya Haji Rhoma Irama datang ke Robito,
ngikutin ucapan daripada orang yang ngomong kepada dia dengan omongan tadi, nggak bakalan bisa dapat sertifikat. Andai kata mau bayar 100 juta atau lebih, nggak bakal bisa, nggak bakal mungkin Robito mengeluarkan. Memberikan pernyataan yang telah menjadikan pernyataan Allah ya bahwa Rabita dan Maktab Daimi dapat dibayar. Iya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Iya. Dapat dibayar untuk mengeluarkan nasab yang bukan dari golongan Alawiyin. Yang kedua, dengan hati tulus tanpa ancaman dan paksaan. Dia bilang dia katanya ditelepon oleh Oknum Habib. Halo Bang Haji, ente Habib, ente Habaib, ente harus datang ke Robito. Nanti dikasih sertifikat, ane yang bayar, Bang Haji nggak usah bayar. Bro, kalau datang ke Robito, buku nasabnya itu gratis, nggak bayar, ketahuan deh. Gimana? Lucu-lucu ya. Jadi Bang Haji Rhoma Irama itu memang kan beliau bercerita beberapa bulan sebelumnya itu ditelepon oleh seorang kabib, yang kabib tersebut bilang bahwa Bang Haji Rhoma Irama adalah seorang kabib. Jadi Bang Haji disuruh datang ke kantor Robito Alawiyah, nanti akan diberi sertifikat dan tidak perlu bayar, nanti kabib tersebut yang akan bayarkan, seperti itu. Bang Haji dalam bercerita tersebut beliau mengikutsertakan sumpah demi Allah, kan seperti itu. Bahkan beliau bilang jika apa yang beliau ceritakan tersebut tidak benar, maka beliau siap menerima laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan seperti itu kan ya. Jadi kalau tadi si Zaini tadi itu menurut saya juga bingung sendiri ya, dia membahas masalah fikihnya. Orang yang menuduh itu harus menunjukkan bukti, kan seperti itu. Dia berusaha merubah alur permasalahan. Merubahnya di mana? Jadi Bang Haji Rhoma Irama itu tidak dalam rangka menuduh, tapi menceritakan atau bisa dibilang mengaku gitu ya. Nah kalau mengaku harus memberikan bukti. Mbak Alawi sendiri mengaku keturunan Rasulullah, faktanya juga sama sekali tidak bisa memberikan bukti, ya kan? Nah kalau Bang Haji, beliau bukan tidak bisa memberikan bukti, tetapi mengapa beliau tidak mau menyebutkan kabib siapa yang menelpon beliau? Dikarenakan itu kode etik, beliau menjaga privasi atau perasaan dari kabib yang menelpon beliau tersebut. Tetapi kembali lagi, seandainya Bang Haji Rhoma Irama tersebut mengada-ada dalam arti memfitnah ya, itu kan yang seharusnya tidak terima kan pihak Robito Alawiyah pastinya, ya kan. Nah ini mereka berempat ini kan bukan Mbak Alawi, tapi pendukungnya kabib-kabib Mbak Alawi, ya kan. Kan lucu sekali kan, Robito Alawiyahnya nggak bersuara. Terlepas masalah hukum fikih yang dijelaskan si Zaini kalau di channelnya itu panjang lebar, tapi yang jelas itu bulat kalau menurut saya. Artinya begini, Bang Haji Rhoma Irama itu seandainya dikatakan memfitnah, yang difitnahkan Robito Alawiyah. Nah Robito Alawiyah kalau merasa tidak melakukan seperti itu, pasti akan mengeluarkan statement atau pernyataan, setidaknya menuntut Bang Haji Rhoma Irama untuk mengklarifikasi kebenaran dari apa yang beliau sampaikan, ya kan. Nah, saya yakin ya walaupun tidak 100%, artinya apa? Saya percaya dengan Bang Haji Rhoma Irama, tapi tidak berani memastikan karena juga saya tidak melihat bukti, ya. Tetapi saya percaya karena beliau jelas orang baik dan beliau juga mengikut sertakan sumpah, dan alasan beliau tidak menunjukkan nama dari si kabib tersebut, alasannya kan kode etik. Beliau bilang tidak etis.
Itu menurut saya sangat bisa diterima. Nah, jika memang nama Khabib tersebut nantinya terpaksa dibutuhkan, seandainya pihak Robitoh Alawiyah itu tidak terima, saya punya keyakinan Bang Haji Roma Irama nanti akan menunjukkan bukti-buktinya. Nah, jika itu terjadi, tadi seperti siapa itu, si Mahesa. Mahesa tadi kan dia menganggap itu skenario, artinya Mahesa sudah menuduh Bang Haji Roma Irama ini berbohong. Dalam arti memfitnah, seperti itu kan. Nah, nanti seandainya Bang Haji terpaksa harus menunjukkan nama Khabib tersebut dan terbukti memang benar, bagaimana nanti Mahesa? Apakah dia terus mengaku bersalah, telah memfitnah atau menuduh Bang Haji Roma Irama tanpa bukti, hanya opini saja kan? Padahal yang namanya opini, kemungkinan kan opini itu kan. Kemungkinan itu kan tidak hanya satu kemungkinan. Pasti ada beberapa kemungkinan atau bahkan banyak kemungkinan. Bisa saja Bang Haji Roma Irama tersebut bohong, tidak menutup kemungkinan. Tetapi kembali tadi saya bilang, kalau saya pribadi atau kita ya mayoritas melihat Bang Haji Roma Irama itu apakah orang yang karakternya pembohong seperti Khabib-Khabib Alawi itu yang mudah memframing, memfitnah, memutarbalikan fakta. Sumpahnya pun kita tidak percaya lagi karena mereka biasa bermain-main membuat Al-Quran ataupun hadis sebagai senjata untuk kepentingan duniawi mereka. Bang Haji Roma Irama tentu tidak seperti itu. Jadi saya melihat dari orang-orang yang mendukung Khabib-Khabib Alawi ini atas apa yang Bang Haji Roma Irama sampaikan, itu memang saya melihatnya justru sangat lucu sekali. Ya terpikir saya tadi, loh ini Robitoh Alawiyahnya diam, kemungkinan nggak berani bersuara. Tetapi para pendukungnya yang bukan Ba'alawi pada kebakaran jenggot, pada panas, sehingga narasinya itu terlihat narasi bingung, panasan. Yang si Zaini tadi bermain-main fikih, yang si Mahesa bermain opini, tetapi mengatakan mudah dibaca padahal opini itu kemungkinan. Ya kemungkinan itu banyak kemungkinan. Yang dua tadi bicaranya malah kelantur, dikatakan tidak mungkin Robitoh Alawiyah gini. Padahal tadi saya tunjukkan juga ada voice note bahwa Robitoh Alawiyah bisa mengeluarkan sertifikat kekhabiban dengan nominal berapa itu tadi kan. Ya, jadi artinya mereka itu bicaranya ngalor ngidul karena saking bingungnya, kepanasan. Kemungkinan, ya ini kemungkinan ya. Kemungkinan mereka juga mendapat intervensi dari juragan-juragan mereka, yaitu budal-budal Khabib Alawi tersebut. Kemungkinan ya ini ya. Hei, kalian bersuaralah. Kami nggak berani bersuara. Nah, kemungkinan seperti itu bisa jadi. Ya, tapi pada intinya seharusnya seandainya Bang Haji Roma Irama itu beliau berbohong, walaupun beliau bersumpah ya, seharusnya yang tidak terima itu Robitoh Alawiyah, karena jelas ini yang terfitnah. Seandainya Bang Haji Roma Irama itu bohong, itu Robitoh Alawiyah, bukan orang seperti Yeni ataupun Mahesa ataupun yang dua tadi ya, atau yang lainnya yang pada kepanasan juga ya. Ya apa enggak coba? Nah, kalau Robitoh Alawiyah nantinya nggak berani menuntut Bang Haji Roma Irama walaupun sekedar menuntut klarifikasi, nah itu secara logika atau opini ya, atau kemungkinan itu memang Bang Haji Roma Irama berkata jujur. Kira-kira gitu apa enggak coba? Nah, tapi kembali masalah Bang Haji Roma Irama itu beliau bercerita bahkan dibubui sumpah dalam bercerita dengan menyebut nama Allah ya. Selebihnya terserah kita mau percaya apa tidak kan seperti itu. Tanpa dijelaskan fikih pun semua orang juga tahu bahwa kepercayaan itu tidak ada pemaksaan. Tadi ya ini menjelaskan secara fikih itu kan karena kita semua tahu bahwa ya ini itu kan dibayar oleh Khabib-Khabib kan untuk membela Khabib-Khabib. Jadi bingung dia mau membela seperti apa. Akhirnya dia itu tadi menarasikan fikih daripada dia nggak bersuara, nggak membela, nanti mungkin yang membayar merasa rugi kan seperti itu kan. Jadi kelihatan sekali mereka pada bingung, pada kepanasan. Ya begitulah. Saya nggak heran sebetulnya ya bagi saya. Jadi ada rumus yang bisa dipastikan realitanya atau kenyataannya, bahwa sesuatu yang telah terlihat nyata-nyata batil, siapapun yang membela maka akan terlihat kepekoannya walaupun orang itu ilmunya setinggi langit sekalipun. Jadi karena kan nasab Ba'alawi ini kan jelas nasab yang batil, jelas nasab yang tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dikaji dari beberapa metode, semua batal. Dari metode sejarah batal, dari metode kitab nasab batal, dari metode tes DNA batal, dari metode akhlak jauh amat sangat jauh sekali. Semuanya batal.
Nah dari situ, hal yang telah nyata-nyata batil tapi masih saja tetap dibela, maka sang pembela, semua pembela, setinggi apapun ilmunya, pasti akan terlihat kepekoannya. Itu rumus yang bisa dibuktikan kebenarannya. Seperti para pendukung nasab Khabib-Khabib Ba'alawi ini. Nah kurang lebihnya seperti itu dulu dari saya. Jika ada kekurangan dalam saya bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka.